Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam belajar OSN Fisika pada chapter 10 atau pertemuan ke-10. Kita masih membahas soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal nomor 1. Sebuah bidang miring licin bermassa M, yang ini bidang miringnya M, dengan kemiringan sudut theta ditempatkan di atas bidang horizontal dengan koefisien gesek kinetisnya mu. Ini berarti baloknya bergerak ya. Pada bidang kasar dengan koefisiennya adalah mu. Sebuah tali ringan melalui katrol licin menghubungkan dua buah benda M1 dan M2 di ujungnya ya. Benda miring ditarik dengan gaya F dan M1 dan M2 tidak bergerak relatif terhadap bidang miring. Tentukan percepatan horizontal A ya. Horizontal A sistem ya, dan besar gaya F-nya. Jadi ini ditarik tetapi benda M1 dan M2 tetap tidak bergerak relatif terhadap bidang miring. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal ya, sebuah benda mula-mula diam M1, M2 juga M ya, kemudian ditarik gaya F. Tetap tidak ada gerak relatif yang ini. Berarti M1, M2 tetap diam sehingga massa M1 dan M2 memiliki percepatan horizontal A yang sama. Karena apa? Yang bergerak adalah bidang miringnya. Maka dengan demikian inilah gaya yang bekerja ya pada bidang miring, yaitu menjadi beratnya ya, karena dia menanggung M1 dan M2, maka berat pada bidang miring adalah seluruhnya jumlahnya M1 ditambah M2 ditambah dengan M. Gaya normalnya ke atas ya. Melawan ya. Maka dengan demikian pada benda M2 ini tegangan talinya ya. Kemudian percepatannya mendatar, ini adalah X-nya, adalah Y-nya, maka ini adalah N2 ya. Maka N2 itu akan sama dengan cos-nya ya. Cos theta-nya nanti ya. Maka dengan demikian itu yang diinginkan. Kemudian pada benda pertama ya, karena licin atau diam ya, tidak bergerak pada M1 dan M2, inilah gaya yang bekerja. N1 T-nya ke atas, kemudian MG-nya menuju pusat bumi ya. Itulah yang diinginkan, gaya-gaya yang bekerja. Ini pada bidang miringnya, yang ditanggung adalah M1 dan M2, maka beratnya adalah M1 tambah M2 ditambah dengan M. Ini pada M2 ya, ini adalah pada M1. Maka yang ditanyakan A-nya berapa ya, kemudian B-nya, F-nya sama dengan berapa. Maka dengan demikian kita lihat tinjauan pada benda M1. Nah, ini M1 ya. Maka dengan demikian yang searah dengan sumbu Y, gaya yang bekerja searah dengan sumbu Y ya, maka sigma Fy sama dengan 0, sehingga T dikurangi M1G sama dengan 0, maka T sama dengan M1G. Ini persamaan pertama pada benda M1. Kita lihat tinjauan pada benda M2 ya. Pada benda M2, maka ini adalah ya TX-nya ya.
ini adalah N2 sin, ya. N2 sin theta, di sini T cos theta, ya. Maka di sini, ya, pada syarat dengan sumbu Y adalah, ya, N2 cos theta adalah T sin theta, ya. Maka N2 cos theta adalah berlawanan arah dengan M2G. Maka dengan demikian yang searah dengan sumbu X adalah M2A. Maka benda ini kalau dengan demikian itu seolah-olah ketarik ke atas, maka dengan demikian, ya, pada sumbu X-nya di sini, ya, yang searah dengan sumbu X, maka T cos theta ini berarti seolah-olah ke atas, ya. Maka T cos theta adalah yang positif dikurangi dengan N2 sin theta sama dengan M2A. Jadi ini mengikuti tegangan tali yang resultannya ini seolah-olah ke atas, maka T1 T dianggap positif, maka positifnya T cos theta dikurangi N2 sin theta sama dengan M2A. Persamaan kedua, kemudian pada sumbu Y, ya, ada dua gaya, ya, yang ke atas berlawanan dengan M2G, maka dengan demikian T sin theta ditambah 2 N2 cos theta yang ini, ya, sama dengan M2G. Maka dengan demikian N2-nya, ya, yang ini yang dicari, N2-nya adalah M2G dikurangi T sin theta dibagi dengan cos theta. Ini adalah persamaan 3 pada gaya normal benda kedua, ya. Kita lanjutkan. Persamaan 2, yang persamaan 2 ini menjadi, ya, setelah dimasukkan N-nya, ya, di sini, maka persamaan 2 menjadi T cos theta dikurangi perkalian yang ini masukkan, ya. Maka M2G dikurangi T sin theta dibagi dengan cos theta dikalikan dengan sin theta sama dengan, ya, M2 dikalikan dengan A. Maka dengan demikian, ya, kita ambil perkaliannya, ini adalah cos kuadrat, ya. Maka dengan demikian T, ya, setelah digabungkan persamaannya T sama perkalian dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, kan itu, ya, dikurangi M2G sin theta itu sama dengan M2A cos theta, ini dikalikan semua, ya, itu menjadi, ya, maka ini sin kuadrat dikalikan ini sin kuadrat, karena dikalikan sin, ini adalah cosnya dikalikan ke sana, maka menjadi M2 cos theta, ini menjadi cos kuadrat, maka T-nya itu dari sin kuadrat theta ditambah dengan cos kuadrat theta, ini hasilnya 1. Maka dengan demikian ini hasilnya 1, sehingga, ya, dimasukkan persamaan 1, ya. Maka dengan demikian, ya, hasilnya adalah ini, hasilnya 1, sehingga T dikurangi M2G sin theta dikurangi M2A cos theta. Baru T1-nya, T-nya pada persamaan 1 dimasukkan, berarti M1G dikurangi M2G sin theta sama dengan M2A cos theta. Jadi setelah ini dikalikan, ketemu sin kuadrat theta. Ini dikalikan, ketemu cos kuadrat theta. Maka dikalikan dengan M2A dikalikan dengan cos theta. Ini hasilnya 1, maka T dikurangi M2G sin theta sama dengan M2A cos theta. T1-nya adalah M1G, M1G dikurangi M2G sin theta sama dengan M2A cos theta. Maka dengan demikian, ya, ini dikumpulkan seperti ini menjadinya, sehingga, ya, A-nya, besar A-nya sama dengan perkalian dari M1 dikurangi M2 sin theta dibagi M2 cos theta dikalikan dengan G. Inilah pada benda 1 dan benda 2 menemukan percepatan A sebesar M1 dikurangi M2 sin theta dibagi M2 cos theta
dikalikan dengan G. Kita harus ingat tadi pada soal yang diinginkan M1 dengan M2 tetap tidak bergerak. Maka yang kita singgung dulu atau yang kita singgung dulu M1 dengan M2. Kita lanjutkan. Tinjauan seluruh pada sistem, inilah pada sistem seluruhnya. Ini X, ini Y. Maka dengan demikian, ya, A-nya sudah ada persamaan 4 tadi, sudah ketemu. Ini persamaannya. Kemudian pada sigma FY sama dengan 0. Ya. Maka ini, ya, N-nya itu sama dengan W. Ya. Maka N sama dengan W, ya. Maka N dikurangi perkalian M1 ditambah M2 ditambah M besar dikalikan dengan G, sehingga N sama dengan M1 ditambah M2 ditambah M besar dikalikan dengan G. Ini adalah gaya normal yang searah dengan sumbu Y. Maka gaya gesekan yang terjadi adalah mu dikalikan dengan N. Ya. Sehingga persamaannya menjadi perkalian M1 ditambah M2 ditambah M dikalikan dengan mu G. Maka dengan demikian, pada sigma Fx-nya yang searah dengan sumbu X, ya, maka seluruh masanya adalah M1 ditambah M2 ditambah M. Sehingga sigma Fx sama dengan M1 perkalian M1 ditambah M2 ditambah dengan M, ya, dikalikan dengan A. Maka dengan demikian, ini mengambil harga positifnya dulu, F dikurangi gaya gesekannya sama dengan jumlah masanya dikalikan dengan A. Kita masukkan harganya ini, ya. Maka dengan demikian, ya, ini dipindah ke kanan menjadi positif, maka F sama dengan mu G perkalian M1 ditambah M2 ditambah M ditambah, ya, perkalian M1 ditambah M2 ditambah M dikalikan dengan A. A-nya sudah ada di sini. Maka dengan demikian, ya, jadi dikumpulkan dulu persamaannya yang sama, ya. Maka M1 ditambah M2 ditambah M karena sama, maka dikalikan dengan perkalian dari mu G ditambah dengan A. Ini kita sebut sebagai persamaan yang kelima. Maka baru digabungkan dengan persamaan keempat, ya. Maka dengan demikian, ya, ini masih sama jumlahnya, kemudian perkalian dari mu G ditambah dari perkalian dari M1 dikurangi M2 sin theta dibagi M2 cos theta dikalikan dengan G, ya. Maka dengan demikian, ya, G-nya sudah ada di sini, dikeluarkan, sama-sama memiliki G, maka dikeluarkan sehingga F sama dengan jumlah ketiga masanya dikalikan dengan G perkalian dari mu ditambah M1 dikurangi M2 sin theta dibagi dengan M2 cos theta. Inilah gaya yang bekerja pada sistem setelah dari benda 1, benda 2 menemukan A sama dengan M1 dikurangi M2 sin theta dibagi M2 cos theta dikalikan dengan G. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1. Maka dengan demikian kesimpulannya, ini adalah persamaan pada percepatannya. A sama dengan M1 dikurang M2 sin theta dibagi dengan M2 cos theta dikalikan dengan G. Yang B, berapakah F-nya? Inilah F yang kita inginkan. Hasil akhirnya demikian, ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 1. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah sistem katrol ditunjukkan pada gambar. Inilah sistemnya. Katrol A, B, dan C dapat bergerak bebas, ya. Dan masing-masing katrol bermassa, ya. Katrol D dan E selalu tetap diam. Sebuah tali ringan yang panjangnya L menghubungkan katrol-katrol tersebut. Sistem mula-mula diam kemudian dilepaskan. Diasumsikan katrol semuanya licin. Yang A, berapakah tegangan talinya? Yang B,
percepatan A, B, dan C. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal MA sama dengan MB sama dengan MC sama dengan M. TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan T. Maka dengan demikian inilah gambarannya ya. Kita tambahkan talinya pada masing-masing tegangannya ya, sehingga kita bisa mencari hubungan antara T1 dengan T yang lain. Arah ke bawah adalah arah positif ya. Maka dengan demikian yang A T-nya berapa? Yang B A pada A berapa? A pada B berapa? A pada C berapa? Kita bahas bersama-sama benda A ya. Kita lihat benda A di sini. Maka T ya, itu ditambah ini berarti ke bawah gaya beratnya, katrolnya ya. T ditambah MG dikurangi 2T, ini 2T ya. Sama dengan MAA. Maka dengan demikian ya, MG dikurangi T sama dengan M dikalikan AA ya. Maka dengan demikian ya, kalau kita kalikan 2, maka 2T sama dengan 2MG dikurangi 2MAA. Ini persamaan satu pada benda A ya. Pada benda A demikian ya, dikalikan 2 ada tujuannya nanti. Maka dengan demikian pada benda B ya, ingat pada benda B ya, T ya, kemudian ditambah MG dikurangi 2T, ini 2T lagi ya, sama dengan MAB ya. Maka dengan demikian T itu sama dengan MG dikurangi MAB. Maka dengan demikian juga dikalikan 2, ini supaya sama ya. 2T sama dengan 2MG dikurangi 2MAB, persamaan yang kedua. Sekarang kita lihat pada C, pada benda C ya. Maka dengan demikian pada benda C ini adalah 2T, maka ini yang ke bawah MG, maka positif MG dikurangi 2T sama dengan MAC. Maka dengan demikian 2T-nya sama dengan MG dikurangi MAC. Ini adalah persamaan 3. Kita lanjutkan. Ini semua persamaan tadi 1, 2, 3. Maka kita substitusikan pada 1 dengan 3 ya. 1 dengan 3 ini ya. Maka dengan demikian inilah bentuk substitusinya ya. Maka kalau dikurangi T 2T adalah habis, sehingga M dibagi M juga 1, sehingga tinggal 2A. 2A dikurangi ya AC. Kemudian ini masih ada sebesar G ya. Maka G sama dengan ya 2AA dikurangi AC. Ini adalah persamaan keempat. Kemudian 2 dengan 3. 2 dengan 3 ini ya. Maka dengan demikian hasilnya juga sama, hanya pada percepatan B diganti percepatan B. Maka G sama dengan 2AB dikurangi AC. Jadi kalau pada A 2AA dikurangi AC, pada B ya adalah 2AB dikurangi AC. Maka kalau persamaan 4 dengan persamaan 5 kita gabungkan, disubstitusikan, maka ini hasilnya ya. AA sama dengan AB ya. Maka dengan demikian dari 4 dan 5 sudah jelas ketemunya demikian. Itu disebut sebagai persamaan 6. Maka dengan demikian persamaan 5 ke 3. Persamaan 5 ke 3 di sini. Maka dengan demikian 2T sama dengan MG dikurangi MAC ya. Sehingga menjadi ini dimasukkan G-nya, maka M perkalian 2AB dikurangi AC
kemudian dikurangi MAC. Maka T-nya ya. Nah, ini menjadi negatif 2AC. Kalau sudah diuraikan menjadi M2AC ya. Maka tinggal kan itu ya. Maka sama-sama 2, ini juga 2 MAB, ini juga 2 MAC, 2 dibagi 2 dibagi 2 adalah 1 ya. Maka dengan demikian tinggal T sama dengan M dikalikan perkalian dari MAB dikurangi T sama dengan M perkalian dari AB dikurangi AC ya. Ini sudah dibagi dengan M semua, maka dibagi dengan 2 semua ya. Maka tinggal M perkalian dari AB dikurangi AC. Ya, itu perkaliannya ini diuraikan sehingga menemukan demikian. Kemudian persamaan 7/1 yang ini. Persamaan 7/1. Sehingga T sama dengan ya MG dikurangi MAA. Ini sama saja dibagi 2 semua ya. Sehingga T-nya dimasukkan. Maka M perkalian dari AB dikurangi AC ya sama dengan MG dikurangi MAA ya. Ini dikumpulkan ke sana menjadi positif ya. Maka dengan demikian G-nya setelah dibagi dengan M semuanya ya, M dibagi M1, sehingga ini kalau A-nya dipindah ke ruas kanan positif, maka AA ditambah AB dikurangi AC. Ini persamaan 8 ya. Ini M dibagi M1, maka AA dipindahkan ke sana menjadi positif, maka AA ditambah AB dikurangi AC. Ini persamaan 8. Maka dengan demikian ya, hanya satu tali ya. Maka percepatan ketiga benda itu adalah sama. Itu dari gambar tadi hanya satu tali sebenarnya. Maka ya AA sama dengan AB sama dengan negatif AC sama dengan A. Maka dengan demikian G sama dengan menjadi 3A. G sama dengan menjadi 3A. Negatifnya tidak usah diperhatikan, tapi negatif AC dianggap sebagai A ya. Maka dengan demikian ketemunya menjadi positif. A ditambah A, maka G-nya sama dengan 3A. Maka dengan demikian ya, A-nya itu sama dengan G/3. Sehingga ya, A pada A juga G/3, AB juga G/3 ya, negatif AC juga G/3 ya. Itu yang kita inginkan. Maka percepatannya adalah sama, hanya pada AC-nya arahnya berlawanan arah. Maka dengan demikian persamaan 1 itu menjadi ya T sama dengan ya, MG dikurangi ya M dikalikan AA, maka dengan demikian ya ini menjadi digantikan dengan G/3. Maka dengan demikian ya MG dikurangi 3 MG dikurangi MG/3, maka menghasilkan 2 MG/3. Jadi keseluruhan baik T1 baik T pada A, T pada B, T pada C itu sama-sama memiliki T sama dengan 2 MG/3. Ini 3/3 ya. Ini sepertiga, maka menjadi 2 MG/3. Itulah yang diinginkan. Maka pertanyaan yang A, berapakah tegangan talinya? Maka T sama dengan 2 MG/3. Ini kesimpulannya menjadi demikian. Kemudian pada AA, pada AB, pada AC, maka hasilnya adalah AA sama dengan G/3, kemudian AB G/3,
kemudian negatif AC adalah G per 3. Inilah yang kita inginkan. Setelah digabungkan dari beberapa persamaan, kita menemukan bahwa hanya satu tali. Maka A ditambah A menjadi 3A, A-nya sama dengan G per 3. Sehingga menemukan T sama dengan 2mg dibagi 3, dari 3 per 3 mg dikurangi mg per 3. Maka ketemunya 2 mg per 3. Inilah keseluruhan dari soal nomor 2 ya. Dan keseluruhan pada pertemuan kali ini ya. Kalau bermain variabel kita harus teliti ya. Sehingga kita bisa menemukan persamaan yang diinginkan pada soal. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.